Saya mengapresiasi respon positif dari kementerian sendiri, dari Pak Menteri sendiri juga sudah mengeluarkan statement yang beliau menyatakan akan segera merevisi kamus sejarah tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Di tengah namanya yang jadi sorotan, Mas Menteri justru dapat apresiasi dari Yeni Wahid serta dukungan dari Megawati. Nama Nadiem Makarim tengah panas akhir-akhir ini sebab dibicarakan oleh banyak pihak, baik yang mencecar atau bahkan memuji dirinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak 2019. Apalagi di tengah isu reshuffle yang begitu kencangnya bergulir saat ini. Reshuffle kali ini juga dinilai berbeda karena adanya kementerian baru yakni Kementerian Investasi serta adanya peleburan dua kementerian yakni Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek. Kendati demikian, nama Menteri Nadiem Makarim lah yang senter terdengar akan kena reshuffle. Melihat ada beberapa kontroversi yang diciptakan oleh Nadiem di kementeriannya sehingga mendorong adanya isu reshuffle tersebut ramai diperbincangkan. Sepertinya kritikan memang tidak akan pernah surut selama Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbud. Ia selalu menjadi sorotan banyak pihak, apalagi dengan masalah terbaru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Sejarah Ditjen Kebudayaan. Buku itu berjenis ensiklopedia, terdiri dari 2 jilid, jilid 1 mengenai nation formation, sedangkan jilid 2 tentang nation building, berjudul Kamus Sejarah Indonesia. Seperti tercermin dari judulnya, buku ini berisi profil singkat tokoh yang berjasa dan penting dalam perjalanan bangsa sepanjang abad ke-20. 2 jilid buku itu dikritik karena tidak memuat entry pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam dengan sejarah panjang, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan nama Hasyim Asy'ari hanya disinggung di entry lain. Tentunya hal tersebut mengundang banyak kritik dari banyak kalangan, seperti yang dilakukan oleh Direktur Parameter Politik Adi Prayitno, yang menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bawah pimpinan Nadiem Makarim sudah hat-trick dengan 3 kesalahan yang cukup fatal, serta menyebut jika Nadiem dinilai harus dievaluasi. Ia menyebut kesalahan fatal tersebut yakni tak dicantumkannya Hasyim Asy'ari dan Gus Dur, serta sebelumnya mengenai soal hilangnya frasa agama dalam Peta Jalan Nasional Pendidikan 2020 hingga 2035 dan hilangnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP nomor 57 tahun 2021. Dengan hal tersebut, Adi berharap Presiden Jokowi melihat lebih jelas kapasitas Nadiem sebagai menteri dengan adanya hat-trick kesalahan ini. Adi menjelaskan jika Nadiem kini hanya menjadi beban Presiden Joko Widodo. Mendengar hal tersebut, cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Yeni Wahid, menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menarik draft Kamus Sejarah Jilid 1 yang sudah terlanjur beredar dan melakukan revisi kontennya. Dengan slow dan santai, Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menilai Nadiem memiliki semangat dan komitmen untuk terus mengedepankan penghormatan terhadap jasa-jasa para tokoh bangsa. Ia pun berharap respon tersebut segera diikuti dengan langkah nyata berupa perbaikan penyusunan sejarah melalui proses yang lebih transparan dan partisipatif. Meskipun penyusunan konten kamus tersebut sesungguhnya tidak terjadi di era Nadiem. Saya mengapresiasi respon positif dari kementerian sendiri, dari Pak Menteri sendiri juga sudah mengeluarkan statement yang beliau menyatakan akan segera merevisi kamus sejarah tersebut. Bahkan terkait isu reshuffle dan tengah ramainya kontroversi mengenai nama Nadiem Makarim yang tengah jadi sorotan, justru Nadiem diketahui baru-baru ini menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut dibagikan lewat akun Instagram pribadi miliknya. Dalam pertemuan selama 2 jam tersebut, membahas mengenai program Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Pertemuan tersebut pun akhirnya dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah yang bisa disebut blunder politik. Namun, terlepas dari itu, ternyata menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengungkapkan, jika Megawati dan Nadiem Makarim telah beberapa kali bertemu. Pembahasan kedua tokoh itu, menurut Hasto, menyangkut mengenai pendidikan nasional. Bahkan, pihaknya memuji Nadiem dengan mengatakan apa yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim perlu mendapat dukungan. Bahkan, elit politik Solidaritas Indonesia Samara Amani juga meminta sejumlah pihak untuk berhenti menyerang Nadiem Makarim. Samara juga meminta kepada semua pihak untuk menyampaikan kritikan kepada Nadiem dengan bersifat konstruktif untuk perbaiki dunia pendidikan Indonesia, bukan justru kritik yang menjurus kepada fitnah, karena sesungguhnya mengenai isu reshuffle tersebut tidak ada yang tahu kecuali Tuhan dan Presiden Joko Widodo. Sebab yang diketahui oleh masyarakat yakni siapapun menterinya, kinerjalah yang ditunggu-tunggu untuk bisa bekerja dengan baik serta memajukan pendidikan Indonesia. Tentunya tanpa kebijakan-kebijakan yang bersifat kontroversial atau bahkan hanya bersifat blunder politik. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.